Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Okay. Good morning, class. Good morning. Okay, how are you today? I'm fine, thank you. Okay, so have you eaten in this morning? Udah pada sarapan pagi tadi? Udah? Ada yang belum? Udah semua ya? Sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, ada baiknya kita berdoa dulu. Siapa nih yang mau bantu Miss untuk pimpin doa? Oke, Bintang. Baiklah teman-teman, sebelum kita memulai pelajaran pada hari ini, sebaiknya kita berdoa sesuai dengan agama masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, thank you Bintang. So who is absent today? Siapa yang nggak masuk hari ini, Nak? Mei. Siapa lagi? Alif. Justin. Noval ya? Kenapa, Nak? Rata-rata katanya sakit. Sakit ya? Oh ya, karena kabut asap ini ya. Oke, semoga kita semua diberikan Allah nikmat sehatnya ya. Amin ya robbal alamin. Oke, nah sebelum kita belajar hari ini, I want to explain to you about our lesson objectives today. Jadi misalkan tunjukkan ke kalian dulu nih, apa sih kira-kira tujuan pembelajaran kalian hari ini ya. Silakan dilihat, semuanya yang di belakang bisa dilihat, Nak. Kalian akan belajar apa hari ini? Oke, naratif teks. Jadi tujuan pembelajaran hari ini, setelah kalian mempelajari naratif teks, peserta didik mampu mengidentifikasi definisi, tujuan, struktur teks, unsur kebahasaan dari sebuah teks naratif dengan baik. Kemudian yang kedua yaitu merinci fungsi sosial, struktur teks, dan pesan moral dari sebuah naratif teks dengan baik. Jadi ada dua tujuan pembelajaran hari ini. Yang pertama itu mengidentifikasi, dan kemudian yang kedua yaitu merinci. Jadi yang perlu kalian perhatikan yaitu definisi dari naratif teks, tujuan, unsur kebahasaan, ide utama, dan pesan moral. Dari sini ada pertanyaan? No? Oke, nah untuk assessment-nya, jadi di sini Miss akan menilai your attitude, responsibility. Jadi Miss akan nilai sikap kalian, terus keaktifan dan juga knowledge, pengetahuan kalian. Nah, untuk urutan atau rangkaian pembelajaran hari ini kalian ada diskusi. Jadi ini kan udah Miss kelompokkan ya berdasarkan kemampuan awal kalian yang sudah Miss lakukan kemarin pas tes diagnostis di sebelum pembelajaran. Jadi nanti Miss akan kasih kalian LKPD. Jadi ada video dan juga LKPD, silakan nanti disimak videonya dan jawab LKPD-nya bersama teman kelompoknya. Jadi silakan berdiskusi dan silakan saling bekerja sama di dalam kelompoknya ya. Understand? Yes. Oke, thank you. Miss mau ingetin lagi nih moto belajar bahasa Inggris kita. Jadi di sini ada 3 moto of learning English. Jadi yang pertama itu I can do it, and I can learn it, and I won't be afraid. Oke, bisa kita ucapkan bersama-sama? Oke, 1, 2, 3. I can do it, I can learn it, and I won't be afraid. Oke, jadi tolong ditanamkan ini di dalam diri kalian. Jadi ketika nanti Miss tanya atau Miss panggil kalian untuk menjawab soal, tidak ada lagi yang bilang, Miss aku udah bisa, atau Miss aku takut Miss untuk mengucapkan bahasa Inggris. Sudah nggak ada lagi ya. Jadi silakan ditanamkan ini di dalam diri kalian masing-masing. Oke? Nah, so are you ready for study now? Udah pada siap buat belajar? Yes, I'm ready. Oke, good job. Lanjut ya. Jadi I have 3 pictures. Jadi ada 3 gambar yang Miss tampilkan di sini. Kira-kira, what do you think about the picture? Apa sih yang kalian pikirkan tentang gambar yang udah Miss tampilin ini? Buat gambar yang pertama itu kira-kira gambar apa? Do you know about the picture? Kancil and buaya. Kira-kira apa ya bahasa Inggris buaya? Crocodile. Nah, kalau kancil? Oke, bisa juga kancil, tapi bisa juga mouse deer. Jadi mouse deer and
crocodile. Oke. Now for the second picture, untuk gambar kedua itu kira-kira gambar apa ya? Bawang putih, bawang merah. Udah terlihat dari pakaiannya ya, dari bajunya itu udah ada putih sama merah. Kira-kira di gambar yang pertama itu masuk ceritanya ke cerita apa? Tentang apa? Fable. Oke, ada yang tahu kenapa dia masuk ke fable? Raise your hand. Coba nih Miss mau. Nah, oke. Boleh deh Safa dulu. Kenapa Safa? Oke, karena dia mengisahkan seekor hewan yang belaga seperti manusia. Good job ya, benar. Give applause please for Safa. Oke, jadi benar ya. Jadi perlu diingat kalau misalnya fable itu ceritanya tentang binatang. Yang boys mana nih? Coba yang boys tebak yang the last one itu kira-kira masuk ke cerita apa ya? Snow White itu kira-kira masuknya kemana ceritanya? Ke jenis tipe cerita kemana tuh? Snow White. Kira-kira Snow White itu ceritanya nyata, benar terjadi atau tidak? Fairy tale, good job, benar. Give applause please. Tepuk tangannya dong. Kayaknya ini masih pada ngantuk ya karena masih pagi ya. Gimana kalau sebelum kita melanjutkan pembelajarannya Miss kasih ice breaking buat melatih konsentrasi kalian. Boleh? Oke. Nah, dengar kata kunci dari Miss ya. Kalian dengarkan kata kuncinya. Jadi kata kuncinya yaitu huruf ketiga. Oke, paham? Understand? Huruf ketiga. Kita coba ya. Meja huruf ketiganya apa? Oke, good job. Kursi huruf ketiganya? Oke, bisa ya? Kita mulai? Jadi silahkan konsentrasi. Oke, kita mulai. Dari kalian perlu lihat telunjuk Miss ya. Jadi yang Miss tunjuk silahkan sebutkan. Oke? Nah, kamu boleh huruf ketiga lantai. Oke, good job. Kamu? Jika kipas huruf ketiganya? No? Yes, you? Jika huruf ketiga proyektor? Yes, betul. Oke, you? Botol huruf ketiganya? Yes, good job. And you? Kalau kursi huruf ketiganya? Apa tuh? Tebak dulu. Kalau kursi huruf ketiganya? Oh, L. Good job. Oke, give applause please. Oke, jadi ada yang tahu nggak sih kenapa yang tadi Miss bilang no? Karena kan itu kan kata jika. Oke, karena ada kata jika sama kata kalau. Iya, jadi Miss bilang kan tadi huruf ketiga ya. Jadi kalau misalnya udah ada huruf ketiga, baru bisa kalian sebutkan hurufnya. Huruf ketiga dari sebelumnya ya, bukan bendanya berarti ya. Oke, bisa kita lanjut? Yes. Nah, ini Miss ada video. Silakan disimak videonya. Oh ya, Miss bagiin dulu LKPD-nya ya. Di sini ada LKPD, nak ya. Sama assessment. Jadi Miss kali langsung bagi aja ya. Silakan ditulis nama kelompoknya. Yes. Jadi Miss hitung ya. Grup 1 dari Sharon, grup 2, grup 3, grup 4, grup 5. Oke? Jadi 1, 2, 3, 4, 5 ya. Boleh dilihat dulu nak teksnya itu LKPD-nya sembari Miss buka videonya. Oke, silakan disimak videonya. Jadi videonya ini udah Miss buatkan teks di LKPD-nya. Jadi kalian boleh simak videonya ataupun boleh membaca teks ya. Kalau yang visual sama audio boleh deh dilihat teks videonya. Tapi kalau kalian lebih suka baca teks, boleh dibaca teksnya. Oke?
refleksi ya. Nanti ditulis buat refleksi. Oke. Finish ya. So, what did you get from the story? Apa sih kira-kira yang kalian dapatkan dari story-nya? Udah kebayang belum sih apa sih itu tadi ceritanya, title-nya tentang apa? Timun emas. Coba nih, Miss mau tanya. Kira-kira apa sih tadi? Kenapa timun emasnya? Ada yang bisa cerita ke Miss nggak? Apa yang udah kalian tonton tadi? Apa sih yang kalian dapetin? Silakan itu dijawab LKPD-nya. Jadi ada 9 soal ya. Ada 5 multiple choice sama 4 for essay. Jadi ada 4 buat soal esainya. Silakan didiskusikan, dijawab pertanyaannya bersama dengan teman kelompoknya. Kalau misalnya kalian kesulitan boleh tanya sama Miss. Oke, good job. Boleh nak bantu temennya? Boleh saling bantu ya. Boleh dibaca dulu soalnya. Nah, buat lembar yang kedua selain LKPD boleh disimpan dulu. Nanti Miss kasih tahu. Ini timun emas ya. Mana? Main karakter. Yes, good job. Oke. Esai apa tuh jawabannya yang esai? Ada yang sulit? No? Boleh tanya Miss ya kalau misalnya bingung. Gimana? Ada yang bingung? No, aman ya? Good job. Diskusi bareng-bareng sama-sama. Diskusi kira-kira jawabannya apa ya? Esai ya? Nah, terus for the last question, what is the moral value? Kira-kira apa sih pesan moral yang kamu dapetin dari timun emas tadi? Apa nih, coba kamu, menurut kamu apa pesan moralnya dari timun emas? Harus berani, good job. Kamu? Menurut kamu kira-kira dari timun emas tadi apa pesan moral yang kamu dapetin? Selain berani, kata temannya tadi. Jangan pantang menyerah. Jangan pantang menyerah. Sip, kamu, the last one. Tidak boleh mengalah. Nah, sip, tinggal ditulis ya, dijawab di sini. Yuk, semangat. Iya, boleh gantian siapa yang jawabnya. Buat yang udah selesai, boleh dicek kembali jawabannya. Nanti kira-kira ada yang keliru jawabannya. Boleh di-recheck. Bentar. Grup 3 udah, Nak? Finish ya? Have you finish? Udah selesai semua? LKPD-nya? Oke, boleh kita bahas bareng-bareng ya? Oke. If you finish, kalau udah kita discuss bareng-bareng. Coba Miss mau group 1 answer the first question. Silakan jawab soal nomor 1. Oke, story in the past tense. Is it true? Bener nggak? Yes. Oke, group 2, silakan jawab soal nomor 2. What is the purpose of the text? To entertain the reader. Okay, to entertain the readers. To repeat after me. To entertain The reader. the readers. Oke, good job. Bener nggak Nak jawabannya B? Jawabannya C salah, sorry. To entertain the readers. Bener nggak jawabannya? Ada yang jawab selain itu? No? Oke, good job. Group 3, silakan jawab. Nomor 3, soal nomor 3. Jawabannya ya? Of that story. Oke, who is the main actor of that story? The answer is? Buto hijau. Buto Ijo. Is it right? Bener nggak? Temannya jawab Buto Ijo. Ngaco. Kau nggak punya timun. Semua jawabannya sama Buto Ijo? No. Kan aku bilang timun. Oke, kira-kira jawabannya yang benar apa? Timun mas. Timun mas. Iya, kurang teliti. Tolong dibuat ya. Kalau benar silakan di checklist, kalau salah disilang. Oke? Silakan jawab soal nomor 4. What type of the story of timun emas? Novel.
Oke, folktale, is it right? Benar nggak? Yes. Oke, folktale, apa itu artinya? Cerita rakyat. Oke, the last question. The last group. Silakan, Nak. Dibaca. What does the general structure of the first paragraph? A. Orientation. Orientation, benar nggak itu orientation jawabannya? Yes. Buat yang esai kita jawab bareng-bareng aja ya. Yeah. Coba nih, where did the story happen? Kira-kira ceritanya tadi terjadi di mana? Nah, ada yang jawab di gunung. Tadi ada Miss lihat jawabannya di forest. The forest apa dia? Oh, hutan. Oke, where did the story happen? Di mana nih? Kalau in the village benar gak? In the village. Benar gak? Oke, jadi nomor 1 itu bisa kalau kalian jawab di forest, benar, di hutan, boleh, di village juga boleh. Tapi kalian pas Miss tampilin video di awal tadi, kira-kira kalian lihat nggak sih kira-kira dia berasal dari mana tadi ceritanya? Java. Yes, Java Island. Itu yang paling dekat kan. Tapi kalau yang saya ulang kan. Yes. Oke, lanjut nih. What is the problem in that story? Ada yang bisa jawab nggak? Kira-kira apa sih masalahnya dari cerita itu? Yes. Apa? But the old woman doesn't want to return her baby. Oke, karena dia nggak mau balikin Yeah. timun mas ke buto ijo ya. Ada yang punya jawaban selain itu? Iya, karena dia the widow itu orang tua timun mas itu tidak mau mengembalikan timun mas ke buto ijo. Ada yang punya jawaban lain nggak selain jawaban itu? Buto hijau mau makan timun mas. Ya, boleh juga karena buto ijonya mau makan timun mas sesuai perjanjiannya ya. Iya. Ada yang lain lagi nggak? Buto izinnya itu datang terus mau minta timun masnya itu. Ya, oke, hampir sama-sama Ya, Safa tadi ya. intinya sama. Oke, sip. The third question, which paragraph is included in the complication? Kira-kira complicationnya terjadi di mana? Paragraf berapa? 2. Ada yang punya jawaban lain? Tadi kan katanya yang jawaban paragraf ini pas komplikasinya berlangsung, jadi paragraf juga. The third question, the third paragraph. Oke. Group 3, kira-kira kalian jawab apa, Nak? Paragraf berapa? Paragraf berapa nih? Paragraf kedua. Oke, fourth 3. Oke, nanti biar Miss yang koreksi ya. Kira-kira the last question, what is the moral value that you get? Kira-kira apa sih pesan moralnya? Ada yang bisa kasih tahu Miss nggak apa sih pesan moralnya? Harus tepat janji. Apalagi nih selain harus tepat janji? Sama ya, sama kelompok 5. Oke, yang grup 2 sama nih pemikirannya harus tepat janji. Selain itu ada lagi nggak jawaban yang lain? Ibu kita tuh sayang sama anaknya, jadi kita harus dengerin kata ibu. Iya. Nah, kalau grup 1 dari kelompoknya Seren itu karena ibunya itu sayang sama anaknya, gitu. Nah, kalau kelompok 4, Miss jarang nih dengar suara yang kelompok 4 ini. Kalian jawab apa nih? Apa sih pesan moralnya? Baca ini. Nomor 4 kan? Ya. You need to be brave to fight all of the problems you got, no matter how scary it was. Kalau grup 4 itu jawabannya hampir beda sama yang kalian ya. Kalau mereka harus berani. Jadi banyak ya pesan moral yang didapat dari Timun Mas. Jadi bukan hanya kita bisa lihat dari sudut pandang yang positif ataupun yang negatif ya. Tergantung bagaimana cara kita melihat dari sudut pandang yang mana. Jadi tadi udah Miss dengar ada yang saling mengasihi antara anak sama orang tua. Terus pesan moralnya ada yang menyampaikan tentang menepati janji. Karena dari Timun Mas kita belajar bahwa mereka tidak menepati janji sama Buto Ijo, ya kan? Nah itu dari segi yang negatifnya ya. Padahal sebenarnya kita itu harus tepat janji. Oke, dan yang terakhir itu harus berani. Grup 3, jawabannya apa nak pesan moralnya? Hampir sama nggak sama yang grup 4? Jangan menyerah. Oke, hampir sama ya. Jangan menyerah sama berani juga tadi ya. Oke.
Dari sini, do you have any question about the narrative text? Ada pertanyaan nggak tentang narrative text? Nah, Miss sudah bagikan tadi ada peer assessment di sana sama self assessment. Jadi silakan kalian isi tulis nama untuk yang bagian pertama. Itu kolom pertama ini, silakan tulis nama kalian. Oke. Untuk yang di kolom kedua, itu silakan tulis nama teman kalian yang ingin kalian nilai. Oke? Jadi kalian saling menilai teman kalian. Jadi keterangannya di sana ada 1 sampai 4, ada sangat jarang, sering, dan selalu. Silakan kasih skala. Boleh silakan dikumpul nah LKPD-nya. Ada lah. Yes. Miss akan bagikan kalian soal itu individu ya, silakan dijawab masing-masing karena Miss mau lihat nih seberapa jauh pengetahuan kalian tentang materi naratif teks. Oke? Silakan ditulis namanya, jangan lupa tulis nama. Ini individu ya, bukan kelompok lagi. Silakan dijawab masing-masing. Oke, have you finished? Yes? Sudah selesai semua ya? Boleh kumpul sama Miss? Oke, nah please lihat ke papan tulisnya lagi. Boleh ngadep ke depan sayang? Nah. Oke, jadi Miss akan kasih penjelasan ke kalian setelah kita mempelajari naratif teks hari ini. Miss mau kita samakan persepsi ya, kira-kira naratif teks itu apa, purpose-nya tadi apa, generic structure-nya itu apa ya. Jadi boleh silakan dilihat. So narrative text is imaginative story to entertain the readers. Jadi benar ya tadi udah disampaikan sama temennya, ada dari Safa sama Siren tadi. Kalau narrative text itu, jadi narrative text itu teks yang menceritakan tentang cerita hayalan untuk apa? Menghibur pembacanya. Oke, nah kira-kira apa sih tujuan dari narrative text? To entertain the readers, untuk menghibur, kemudian untuk apa lagi? Membuat kita mempelajari sesuatu dari cerita itu. Iya, good job. Jadi untuk mempelajari sesuatu dari cerita tersebut. Jadi ada 2 di sini ya, Miss masukin, Miss tulisin ya. Jadi benar tadi udah Miss sampai ke kalian kira-kira dari Timun Mas tadi kan ada pesan moralnya ya. Jadi kita bisa belajar pesan moral dari cerita Timun Mas. Oke, good job. Next. Nah, jadi type of narrative text apa aja tadi jenisnya? Fairy tale, folktale, fable, legend. Nah, kalau the last picture, kira-kira itu gambar apa? Danau Toba. Oke, Danau Toba itu termasuk di apa? Legend. Ada yang bisa kasih tahu Miss nggak sih bedanya legend sama cerita rakyat itu apa ya? Kalau legend itu kayak asal-usul tempat, kalau folklore itu cerita rakyat. Oke, good job. Jadi kalau legend itu dia asal-usul tempat dan ada berupa fisiknya ya. Kayak misalnya Danau Toba, itu benar-benar ada Danau Tobanya. Jadi bukan hanya cerita aja ya, tapi juga ada bentuk fisiknya. Ini generic structure-nya, jadi ada orientation, complication, resolution, sama reorientation. Untuk reorientation ini biasanya di dalam sebuah cerita itu ada yang tersirat dan tersurat. Jadi biasanya dalam sebuah teks itu dia ada yang menuliskan reorientation-nya secara langsung, tapi ada yang tidak. Jadi untuk reorientation ini kadang dimasukkan, kadang tidak. Nah, language features. Jadi dari teks kalian tadi kira-kira lebih banyak kata kerja apa yang digunakan di dalam teks tersebut? Past tense. Kemudian ada specific karakter. Nah, specific karakter itu dia biasanya ada tokohnya ya, kayak tadi Timun Mas sama Buto Ijo. Nah, ada conjunction, biasanya itu ada then sama when. Dan untuk adverb of time itu biasanya ada once upon a time atau ada one day. Nah, mau ditanyain ada yang masih kalian bingungkan nggak untuk naratif teks? No ya. Nah, boleh silakan ditulis di kertas ya origaminya. Jadi kita refleksi. Silakan tulis nama dan kelas kalian dulu. Jadi di sini udah Miss masukkan
3 pertanyaan. Jadi yang pertama itu silakan tulis hal apa yang telah kamu pelajari. Jadi boleh kalian tulis, kalau misalnya kesulitan menuliskannya dalam bahasa Inggris, boleh ditulis bahasa Indonesia. Oke, jadi tulis nih, kira-kira kalian sudah belajar apa hari ini? Kemudian untuk pertanyaan kedua, bagian mana yang masih belum kamu pahami dalam pembelajaran hari ini? Kira-kira apa sih yang masih kalian bingung? Atau mungkin kalian masih bingung di reorientation, atau generic structure-nya tadi, mungkin masih bingung. Boleh ditulis ya. Nah, the last one nih. How do you feel today? Jadi kalau untuk yang pertanyaan ketiga ini, silakan kalian tulis sama gambar emoji ini. Silakan digambarkan emojinya, kira-kira kalian pilih emoji apa yang kalian rasain untuk pembelajaran hari ini. Any question? Ada pertanyaan? No? Oke, boleh silakan ditulis. Finish? Oke. Yes. Oke. Finish. Makasih ya. Udah semua ini? Gak apa? Ya udah. Udah semua ya? Have you finished? Oke. Nah, ada kira-kira ada yang mau maju buat refleksi nggak? Ceritain hari ini kira-kira udah belajar apa aja dari yang udah kalian tulis nih. Kira-kira kalian udah belajar apa aja hari ini? Terus perasaan kalian bagaimana hari ini? Boleh, Safa? Boleh ke depan? Yes. Boleh nih diceritain kira-kira hari ini udah belajar apa aja? Boleh. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. My name is Ilanis Fauzara from 85 class and from group 5. And today we learned about narrative text. We also did an AKPD or exercise about a folktale called Timun Mas and also Bawang Merah and Bawang Putih. And today I feel excited and also happy to learn about narrative text. Oke, thank you Safa. Give applause please. Oke, makasih Safa ya. Nah, oke. Jadi hari ini kita sudah belajar tentang narrative text. Kalian udah menonton film apa tadi, tentang apa? Timun Emas. Terus udah menjawab soal juga dan sudah merefleksikan ya. Jadi hari ini kita sudah belajar narrative text. Dan Miss harapkan semoga nanti pembelajaran hari ini akan berguna buat kalian ya. Especially buat narrative text. Jadi ketika kalian nanti membaca cerita atau menonton, itu bisa kalian tarik pesan moral apa yang bisa kalian dapatkan. Oke, nah sampai di sini. Do you have any question? Ya, boys? Ada pertanyaan? No? Well, kalau misalnya tidak ada pertanyaan, I think that's all for today. Sebelum kita mengakhiri pembelajaran hari ini, kita tutup dengan pembacaan doa. Siapa yang bisa bantu Miss untuk memimpin pembacaan doa hari ini? Oke, boleh Tegar? Yes. Iya, lanjutkan, boleh? Iya. Sudahlah, Kodra. Ayo. Nah, oke, boleh. Ayo teman-teman, sebelum kita menyelesaikan pembelajaran hari ini, kita berdoa sesuai kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, I think that's all for today. Thank you for your attention. Sorry for Miss. Mohon maaf kalau misalnya ada kesalahan dalam tutur kata maupun sikap Miss ke kalian ya. Terima kasih atas partisipasi kalian hari ini dan semoga selalu semangat untuk belajarnya untuk pelajaran apapun ya, bukan hanya pelajaran bahasa Inggris. Miss akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, goodbye and see you. Bye.